Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sinyo Adi Channel. Dan tentunya masih bersama saya, Bang Adi. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah cerita horor dengan judul Kuli Bangunan di Kota Gaib Saranjana, Kalimantan. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, yang belum subscribe silakan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Sinyo Adi yang akan selalu membuat bulu kuduk merinding, dan juga tidak ketinggalan share and like. Oke, terima kasih. Kita langsung ke ceritanya. Ada seorang pria laki yang berumur kira-kira 40 tahunan lah ya. Dia sudah berkeluarga dan mempunyai satu anak, kira-kira umurnya 3 atau 4 tahun. Sebut saja namanya Wardi. Si Wardi ini dalam bekerja di kuli bangunan, dia sangat ulet, sangat rajin, dan sangat terampil lah dalam masalah bangunan segala sesuatu untuk membangun lah ya. Makanya dia dipercaya oleh mandornya dan bosnya lah, di bos proyeknya itu. Dalam pekerjaan itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dia dipercaya segala sesuatunya. Makanya dia dilebihkan lah untuk masalah bayaran dalam seminggu biasanya kuli bangunan itu dalam seminggu bisa mendapatkan 400 atau 500 ribu ya. Tapi si Wardi ini mendapatkan 700 ribu lah, beda lah, karena dia bisa mengatur segala sesuatunya dalam pembangunan itu supaya bisa proyek kerjanya selesai dengan pas. Nah, di suatu ketika ada temannya si Wardi ini ya, bisa dibilang dia junior lah ya, junior dari si Wardi. Tapi dia kurang suka lah sama ininya si Wardi, sama masalah bayaran, masalah ini, padahal kerjanya sama lah. Sebut saja yang namanya Yanto. Ini si Yanto ini kurang suka sama si Wardi karena dari segi bayaran beda, dalam pekerjaan statusnya sama, tapi kan dalam segi pekerjaan kan bisa kita bedakan lah, mana yang terampil, mana yang enggak, istilahnya kan seperti itu ya. Nah, Yanto ini kurang suka lah dengan si Wardi ini karena gajinya lebih besar, terus dia lebih pandai lah dalam ini. Makanya si Yanto ini ingin menjatuhkan si Wardi, ingin menghasut lah. Dan suatu ketika si Yanto ini mempunyai strategi untuk menjatuhkan si Wardi. Pas kira-kira jam pulang ya, jam 4 sore itu
kira-kira mau pulang, si Yanto ini menjelipkan sebuah benda itu milik proyek, kira-kira ini ya lampu, kira-kira lampu. Ada 2 buah lampu diselipkan lah di tasnya Yanto, di tasnya si Wardi. Nah, si Wardi tidak tidak mengetahui itu semua. Si Yanto menyelipkan 2 buah lampu proyek di tasnya si Wardi, dan pas waktu jam 5 sore itu para pekerja proyek itu pulang, dan setiap pulang para proyek kerja itu diperiksa sama security, semuanya diperiksa. Setelah di tempat pemeriksaan di gerbang pintu keluar oleh security, ditemukanlah itu, dicek pas si Wardi mau keluar, dicek lah tasnya itu, dan ditemukanlah 2 buah lampu milik proyek yang ada di tasnya si Wardi. Dan si Wardi langsung ditarik sama security-nya itu. Nah, ternyata security-nya itu sudah kerjasama sama si Yanto yang nggak suka sama si Wardi itu, dan dibawalah si Wardi itu ke ruang manajer pembangunan itu, dan ditanya, si Wardi tetap nggak ngaku. Ini bukan punya saya, Pak. Ini bukan punya saya nggak tahu kenapa ada bola lampu itu ada di tas saya. Ini pasti ada yang mau menjatuhkan nama saya, Pak. Ini bukan punya saya. Nggak usah berkelit kamu, Wardi. Ini udah jelas-jelas ada di tas kamu. Berarti kamu yang mencuri selama ini. Akhirnya Wardi pasrah ya, terserah bapak lah. Yang penting saya tidak mengakui semua itu, karena saya tidak pernah merasa untuk mengambil bola lampu itu. Akhirnya singkat cerita, si Wardi dikeluarkan dari proyek pembangunan itu, walaupun si mandor dan semua teman-temannya yang baik sama si Wardi itu merasa, kasihan ya si Wardi, pasti ada yang ingin menjatuhkan nama dia. Kenapa? Tapi siapa ya? Nggak mungkin, aku nggak percaya si Wardi seperti itu, kan gitu. Akhirnya si Wardi keluar dari kerjaan itu sebulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu si Wardi belum dapat kerja, dan si Wardi melamar lah ke proyek sana sini, tetap nggak direspon, nggak ada yang mau menerima lah si Wardi, karena nama dia udah jelek lah di semua kalangan proyek-proyek pembangunan gedung. Karena ulahnya si Yanto itu. Akhirnya dapat sebulan, 2 bulan, si Wardi bingung. Karena apa? Karena si Wardi punya keluarga, punya istri, punya anak, yang anaknya baru 3 tahun 4 tahun lah ya. Dia bingung untuk membiayai gimana ini. Akhirnya si Wardi bilang sama istrinya, Bu, saya bingung nih, kemana-mana belum dapat kerjaan, belum ada panggilan. Saya udah mencoba, Bu, ngelamar sana sini, tapi tetap ditolak. Entah ini mungkin cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Bu, untuk kita menjalani hidup. Dan istrinya bilang, iya Pak, sabar ya Pak, emang semua hidup di dunia ini penuh cobaan. Kalau kita kuat, insya Allah Pak, semua rezeki sudah ada yang ngatur. Iya Bu, kata si Wardi gitu. Iya Bu, saya akan terus mencoba, berikhtiar untuk mencari kerjaan, untuk menafkahi kamu dan anak kita. Akhirnya pas jelang pas jelang zuhur, dia sholat lah di masjid, gak terlalu jauh dari rumahnya, sholat. Setelah sholat, dia menangis lah, dia berdoa, ya Allah, kalau emang ini cobaan kamu, ya Allah, kalau emang ini cobaanmu,
tolong permudahkanlah jalannya ya Allah. Nah, minta si Wardi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dengan berurai air mata si Wardi tertidurlah. Setelah doa itu tertidur di masjid itu. Setelah dia tertidur nggak lama, datanglah seorang bapak-bapak setengah baya, umurnya kira-kira 60 tahun lah, 60 tahun, menghampiri si Wardi. Dan si Wardi dibangunkan. Mas, bangun mas, bangun. Akhirnya si Wardi kaget. Oh maaf pak, kenapa pak membangun saya? Mas, saya mau minta tolong mas, kata si bapaknya itu. Mas kan pekerja proyek ya? Iya pak, itu dulu saya pekerja proyek, tapi karena saya lagi nganggur, jadi saya bukan pekerja proyek lagi bapak. Tapi mas punya pengalaman ya mas dalam proyek? Ya alhamdulillah pak, insya Allah saya punya pengalaman, kata si Wardi itu ke bapak itu. Gini mas, saya membutuhkan satu tenaga kerja untuk mengerjakan proyek mas di daerah saya. Oh boleh pak, kalau emang bapak membutuhkan, saya boleh melamarnya ya pak untuk menjadi pekerja proyek. Itu dia mas, makanya saya membangunkan mas dalam tidurnya ini. Mohon maaf ya mas kalau saya sudah mengganggu tidurnya mas. Gak apa-apa pak, mungkin ini rezeki dari Allah untuk saya. Gini mas, di tempat saya membutuhkan seorang pekerja mas, dengan pekerjaan di sebuah gedung dengan gaji bayaran selama seminggu itu sebesar 40 juta mas. Nah di situ si Wardi kaget bukan kepalang. 40 juta dalam seminggu, ya Allah, benarkah ini ya Allah? Akhirnya si Wardi tanyalah ke bapaknya itu, Pak bener pak, apa nggak salah seminggu 40 juta? Dan dijawablah sama bapaknya itu, bener mas, 40 juta. Kalau mas mau, ayo ikut saya besok pagi. Iya pak, saya mau banget pak, saya mau banget. Karena saya emang lagi nganggur, tapi sebelumnya saya bilang dulu ke istri saya izin pak. Oh nggak apa-apa mas, izin aja dulu, itu lebih baik. Oke pak, terima kasih ya pak. Ya udah mas, saya tinggal dulu ya mas. Iya pak, terima kasih banyak ya pak atas informasinya dan rezekinya. Akhirnya bapaknya itu pergi dan si Wardi pulanglah dari masjid itu. Nah si Wardi pulang sampai rumah dan bilang ke istrinya, Bu, alhamdulillah bu, aku dapat kerjaan bu. Ada yang nawarin seorang bapak di masjid itu. Setelah aku sholat kan aku tertidur bu di bangunan bapak itu bu, ditawarin pekerjaan proyek dan gajinya bu, alhamdulillah bu, besar banget bu. Seminggu dapat gaji 40 juta bu. Nah si istrinya kaget, astagfirullahaladzim, bener mas, seminggu 40 juta? Bener bu, itu kata bapaknya itu. Wah kalau emang itu bener-bener nyata, wah bersyukur mas, alhamdulillah. Tapi hati-hati mas, jangan-jangan itu penipuan mas. Insya Allah bu, enggak bu, kalau emang rezeki nggak kemana. Makanya besok saya akan ketemu sama bapak itu pagi-pagi dan langsung bekerja, diajak sama bapaknya itu. Yaudah mas, yang penting mas, aku doain mas, semoga mas lancar dalam pekerjaan dan mendapat rezeki yang berkah dalam pekerjaan mas. Iya bu, terima kasih ya bu doanya. Yang penting ibu selalu support sama aku dalam pekerjaan. Iya mas, saya selalu support segala sesuatunya dan berdoa yang terbaik buat keluarga kita. Iya bu. Akhirnya kebesokan paginya si Wardi datanglah ke depan masjid itu
datang ke depan masjid. Udah sampai depan masjid itu, dan gak lama datanglah bapak itu yang menawarkan kerjaan ke Wardi. Dan setelah datang dan setelah bertemu, gimana Mas Wardi, istrinya sudah setuju? Alhamdulillah bapak setuju. Ya udah, kita langsung jalannya Mas Wardi menuju tempat daerah saya dalam proyek itu. Iya bapak, ayo. Akhirnya berjalanlah itu si Wardi dan bapak tua itu. Akhirnya menelusuri jalan, si Wardi itu agak bingung kok jalannya ke seluk belukar. Terus sampai ujung-ujungnya itu di tepi pantai. Duh, kok tepi pantai, mana ada kotanya, mana ada ini, kok ujung tepi pantai. Akhirnya dari kebingungan si Wardi itu dan melongo bengong melihat ke depan arah pantai, bapak tua itu mengeluarkan selai sarung tangan lah, dan mengibaskanlah ke mukanya si Wardi. Nah, di situ penglihatan Wardi berubah. Di situ melihat ada jalan jalan setapak ke depannya itu. Akhirnya si Wardi dipegang lah pundaknya sama bapak itu. Mas, ayo mas, kita jalan lagi. Tanpa disadari si Wardi mengikutlah sama bapaknya itu. Oh iya pak. Akhirnya berjalanlah, kira-kira ada 20 meter lah dari jalannya itu, 20 meter 30 meter lah ya, sampai ternyata di ujung situ ada jalan raya. Wah, jalan rayanya bagus banget, mulus banget jalan raya itu. Dan datanglah sebuah mobil mewah itu, kayak mobil orang kaya lah itu. Akhirnya berhenti depan si Wardi dan bapak itu, dan si Wardi disuruh naik ke mobil itu. Tapi si bapak-bapak itu tidak ikut naik, sampai di situ aja. Mas, kamu naik mobil ini yang punya proyek mas, kamu silakan ikut sama yang punya proyek ini, bos ini, ke tempat kerjanya. Oh iya pak, terima kasih ya pak. Nanti kalau kamu mau pulang lagi ke soreannya, di sore hari kamu di sini lagi, nanti saya jemput. Oh iya pak, terima kasih pak. Akhirnya si Wardi naik mobil itulah. Wah, mobilnya mewah sekali itu, mewah sekali. Diantarlah si Wardi sama yang punya proyek itu naik mobil itu, berjalan kira-kira ya 20 menit berjalannya. Waktu si Wardi lihat kanan kiri, melihat kanan kiri, terus si Wardi, wih, indah sekali ya, ini kota mana ya, saya bingung, saya nggak tahu ini kota mana, maju sekali, megah sekali, belum pernah aku melihat kota seperti ini. Wah, maju sekali kota ini. Akhirnya tanpa sadar si Wardi berhentilah mobil itu pas di proyeknya bosnya itu. Setelah di proyek bosnya itu, si Wardi dibilang disuruh sama pemilik proyek itu, Mas Wardi, kamu ketemu sama manajer proyek ini, dia ada di lantai 2. Oh iya bapak, terima kasih bapak. Akhirnya si Wardi menuju ke lantai 2 itu nyata gedung yang mau dibangun tuh gedung nyata, dan banyak gedung-gedung yang sedang dalam pembangunan banyak di situ, dan gedung-gedung yang pencakar langit tinggi itu juga banyak, dan mobil-mobil mewah lah. Akhirnya si Wardi naiklah ke lantai 2, ke manajer, dia bilang, Pak, saya orang baru pak, orang baru dalam proyek pekerjaan pembangunan ini bapak. Oh ya, saya sudah tahu, kamu peraturan di sini sudah tahu ya, harus jujur, harus tidak boleh mencuri, tidak boleh segala macam. Nanti kalau kamu ketahuan seperti itu,
akibatnya akan lebih fatal. Oh iya Bapak, insya Allah Bapak, saya akan bekerja dengan jujur dan giat. Ya udah, kamu bekerja dalam proyek ini untuk mengurusi pembangunan ini, dengan kamu bekerja untuk menyusun bata-bata dalam tembok ini. Oh ya siap Bapak. Ya boleh, sekarang langsung kerja aja. Setelah ada perintah dari manajer pembangunan itu, si Wardi langsung bekerja. Dalam waktu pekerjaan itu, si Wardi ada keanehan lah, melihat loh, kan kiri kok ada emas batangan. Emas batangan itu disusun bercampur dengan bata-bata yang untuk disusun menjadi tembok bangunan itu. Wih, kok bisa ya emas batangan buat menyusun tembok? Wah, apakah nggak berlebihan ini? Mungkin yang punya gedung ini benar-benar orang kaya sekali. Jadi pembangunan gedung ini temboknya bercampur bata dan emas. Wah, hebat sekali ini. Saya nggak habis pikir lah, tapi ya terserah lah, dia yang punya duit, yang punya kuasa. Yang penting aku bekerja di sini dengan giat, dengan tulus dan jujur. Pengalaman segala sesuatu yang dulu saya tidak akan semoga tidak akan terulang lagi. Akhirnya si Wardi bekerja, nggak mau memikirkan segala sesuatu yang lain lah. Cuma dia bekerja. Datanglah sore hari dan si Wardi selesai kerja, dan para kuli bangunan selesai bekerja dan ingin pulang. Sebelum pulang, pada inilah berjejer berbaris semua itu para kuli bangunan berjejer untuk pulang. Si Wardi bingung, ini kenapa lagi, kok mau pulang aja harus antri gitu untuk keluar. Ternyata sebelum keluar, para pekerja itu dapat bingkisan dari manajer satu bingkisan, satu orang para pekerja itu. Ternyata dapat semua itu satu-satu, dan Wardi nggak mau lihat lah isi bingkisan itu. Tapi yo aneh aja loh, baru kali ini aku dapat bingkisan dalam bekerja bangunan seperti ini setiap pas pulang kerja. Akhirnya si Wardi membawa bingkisan itu, dan setelah keluar dari proyek itu, si Wardi menunggu bener ada jemputan dengan mobil mewah itu. Dijemput si Wardi dan sampai di ujung jalan, ternyata adalah bapak orang tua itulah yang pernah menawarkan pekerjaan si Wardi untuk menjemput si Wardi. Setelah jemput, si Wardi keluar dari mobil dan berjalan sama bapak itu, dan bapak itu mengibaskan lah wajah si Wardi dengan sapu tangan. Ternyata itu ada di pinggir pantai lagi, dan Wardi nggak menggubris lah semua itu. Si Wardi izin sama Pak, saya pulang dulu ya Pak, istri sama anak saya sudah menunggu di rumah. Oh ya nak, silahkan pulang. Akhirnya Wardi pulang. Sampai rumahnya itu, assalamualaikum. Sampai depan rumah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Mas sudah pulang? Iya Bu. Nah akhirnya, loh Mas itu apa? Ini Bu, bingkisan dari proyek. Kok dapat bingkisan? Ya nggak tahu Bu, pas pulang semua pekerja dapat bingkisan. Akhirnya dibuka lah itu, ternyata ada sembako di dalamnya itu, sembako dan duit di dalam amplop itu sebanyak 1 juta rupiah. Istrinya kaget, bukan Mas ini ada duit Mas 1 juta. Masa tuh Bu? Soalnya aku nggak buka dari kerjaan. Akhirnya, wah alhamdulillah Mas, rezeki Mas. Iya Bu, ya udah pegang aja Bu. Akhirnya si Wardi bilang gitu, dan istrinya
hari itu juga, sore itu juga belanja keperluan rumah tangga dan beli makanan yang enak lah, menu-menu yang enak dan dimasak di rumah. Akhirnya si Wardi dan istrinya makan yang enak-enak lah hari itu juga. Setelah makan enak, istirahat, besok paginya si Wardi bekerja lagi dan pas di depan pantai itu, di bibir pantai, dijemput lagi sama si kakek itu. Dan biasalah si kakek itu menggibraskan sapu tangannya ke wajah si Wardi dan berubahlah kenyataan. Dan singkat cerita ada di proyek itu dan bekerja lagi. Dan si Wardi bingung, di situ bingung dia, aneh, bukan bingung ya, aneh. Aku melihat dari kemarin kok semua pekerja, semua yang ada di sini kok kenapa jarinya cuma 3 ya? Kenapa ya kok bisa gitu? Sedangkan aku jarinya 5. Semua manusia kan jarinya 5. Ini kenapa jarinya pada 3 semua? Tapi si Wardi nggak mau berpikir panjang lah. Udahlah, itu aku nggak memikirkan segala sesuatu yang aneh-aneh. Yang penting aku bekerja, aku jujur, aku mencari nafkah untuk keluargaku. Aku nggak mau macam-macam. Akhirnya si Wardi langsung bekerja pas selang seminggu si Wardi dapatlah bayaran seminggu sekali. Benar itu, pas dapat bayaran ada 40 juta. Itu uang cash 40 juta. Akhirnya pulang. Ini Wardi pulang ke rumah dan memberikan gaji itu awal minggu pertama gajian kasih ke istrinya. Dan si Wardi pesan sama istrinya, Bu, kalau bisa sisihkan dari bayar ini, jangan dipakai semua ya Bu ya. Iya Pak, insya Allah kita sisihkan. Pas kita disisihkan semua, jelang 4 bulan atau 5 bulan bekerja lah si Wardi, 5 bulan bekerja ke atas itu si Wardi bisalah membangun rumah dari bayarannya itulah ya. Selama seminggu 40 juta dia bisalah membangun rumah, terus beli kendaraan, beli tanah. Itu Wardi wis hebat lah dari sebagai seorang kuli bangunan seperti itu. Dan tetangga si Wardi itu bingung lah, biasalah manusia lah, kepo ya, bingung, wah hebat si Wardi kerja apa ya, kok bisa langsung selama beberapa bulan bisa membangun rumah, bisa beli kendaraan, bisa punya tanah. Dan dari bisik-bisik tetangga lah ya itu. Nah, ini temannya si Wardi yang pernah menjerumuskan Wardi dalam masalah itu, yang menipu membohongi para mandor pekerja, menyelipkan benda yang ada di tasnya Wardi hingga si Wardi dipecat itu dan namanya jelek. Ada di situ, dengar dia. Sebut saja namanya Yanto ya. Si Yanto mendengar. Akhirnya Yanto dengan tidak tahu malu lah mendatangi si Wardi. Mas Wardi, kok bisa kamu kerja di mana? Kok bisa bangun rumah, beli kendaraan, beli tanah segala macam? Aku kerja di sini sama proyek bangunan. Kok bisa problem bisa seperti ini? Ya alhamdulillah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Masa saya tolak? Yang penting saya bekerja dengan ikhlas. Sebenarnya si Wardi ini tahu siapa dalang dari pemecatan si Wardi itu, si Yanto itu. Si Wardi tahu, tapi ya si Wardi nggak mau balas dendam dan selalu baik lah sama semua orang. Si Yanto itu minta tolonglah, Mas Wardi, ajak aku ya Mas kerja di sana, siapa tahu aku bisa merubah hidup.
Nah, si Wardi nggak mau berpikir negatif ke si Yanto itu. Ya udah, besok kamu ikut saya kerja di sana. Akhirnya keesokan harinya si Wardi ngajak si Yanto itu bekerja di pembangunan itu. Dan anehnya si bapak itu tidak menegur si Wardi itu, bahwa teman tetap mengajak lah bekerja di situ dan disetujui oleh manajer pembangunan itu. Dari pembangunan itu si Wardi bekerja sama si Yanto, tapi beda-beda tempat lah. Nah, emang pemikirannya si Yanto itu jahat dari awal, dia jahat, licik otaknya lah. Sehari, 2 hari, 3 hari kerja di kota itu, si Yanto itu melihat dari awal bekerja, kok ada emas batangannya buat ngebangun suatu gedung ini untuk dicampurkan ke bata-bata tembok bangunan ini. Akhirnya si Yanto itu mencuri, setiap hari mencuri sebatang 2 batang emas itu. Tidak ketahuan, mungkin bukan nggak ketahuan ya, biarkanlah sama manajer apa itu, dibiarkan sampai kena batunya lah. Akhirnya selama 2 bulan atau 3 bulan ya dibiarkan si Yanto itu mengambil emas itu. Dan ternyata di suatu saat si Yanto pulang dan si Wardi pulang kerja sampai rumah masing-masing di malam hari kira-kira jam 12 malam lah lebih. Si Yanto itu tidur di rumahnya pas hujan lebat dan petir lah, petir menjambar-jambar. Datanglah sosok makhluk menggedor rumahnya si Yanto. Akhirnya si Yanto kaget, siapa itu malam-malam? Akhirnya dibuka lah sama Yanto pintunya, dan kaget lah si Yanto, bukan kepalang, sosok makhluk tinggi besar dengan kepala bertanduk seperti apa ya, seperti kambing apa ya, kepala bertanduk seperti itu ya, dan tubuhnya besar berbulu dan kukunya lancip lah seperti kuku elang itu. Makhluk itu menyamperi si Wardi, kamu telah mencuri, bilang ke si Yanto, kamu telah mencuri semua barang-barang pembangunan di kota saya, kamu harus diadili. Oh tidak, itu bukan saya, kamu gak perlu mengelak, nanti di pengadilan kamu bisa bilang seperti itu, sekarang kamu ikut saya. Walaupun si Yanto berontak segala, tetap tidak bisa. Si Yanto itu dililit, kayaknya kaku badannya, kayak dililit gitu, suatu benda kayak diikat. Dibawalah si Yanto itu oleh makhluk itu, dibawa ke kota itu, ke kota yang lagi dibangun, dan dimasukkan di situ juga ada, di kota Saranjaya itu ada kayak kepolisian ya, dimasukkan ke kepolisian. Akhirnya dikurung dia di sana, dan nggak lama itu dia diadili di pengadilan. Ada juga itu pengadilannya, ada pengadilan, dan dijatuhkan hukuman karena dia bersalah, benar-benar bersalah. Selama 3 bulan dia mencuri emas batangan di pembangunan itu, dia dihukum seumur hidup si Yanto itu. Nah, karena dihukum seumur hidup, otomatis si Yanto nggak bisa pulang lagi ke alam nyatanya si Yanto. Akhirnya si Yanto di dalam penjara itu, entahlah itu diapakan nggak tahu ya, di alam gaib itu. Nah, di lain sisi si Wardi bingung, kok selama 3 hari Yanto nggak ikut ya, kenapa ya. Nah, setelah pulang kerja itu, emang dari orang-orang mandor atau manajer dan bapak tua itu tidak bilang ke Yanto bahwa nggak bilang ke Wardi bahwa si Yanto itu telah diadili, telah ditangkap, nggak bilang. Akhirnya si Wardi pas pulang dari kerja itu penasaran, si Wardi langsung ke rumahnya si Yanto mencari, dan
menggedor. Emang si Yanto itu bujangan lah, akhirnya menggedor rumahnya. Assalamualaikum, assalamualaikum, Yanto, Yanto. Akhirnya nggak dibuka lah. Nah, ada tetangganya si Yanto bilang, Mas nyari Mas Yanto ya? Oh iya Bu, nyari Mas Yanto. Oh Mas Yanto udah 3 hari sama 4 hari nggak pulang Mas, entah kemana nggak tahu. Oh gitu ya Bu, ya udah Bu, terima kasih Bu infonya. Akhirnya si Wardi pulang lagi, terus tanya sama si kakek, bapak-bapak tua itu, Pak, mohon maaf Pak, saya mau nanyakan teman saya kok nggak pulang ya 3 hari 4 hari ini, mana ya? Dibilanglah sama bapak itu, Mas Wardi, mohon maaf sebelumnya, si Yanto itu di penjara di negara saya, di kota saya, di penjara karena dia sudah selama 3 bulan mencuri emas batangan dalam pembangunan itu. Oh si Wardi bingung, oh iya deh, kan pembangunan itu menggunakan emas juga. Oh emang nggak berubah itu anak, nggak berubah sampai sekarang, bukan bersyukur apa gimana, dia tetap mencuri. Dulu dia mengkhianati saya, karena saya keluar dari kerjaan itu karena dia. Saya sudah memaafkan, tapi sekarang dia berulah lagi. Saya udah tolong, saya berulah lagi tuh. Oh gitu ya Pak, kata si Wardi itu. Iya. Dan seumur hidup si Yanto itu terus di penjara sampai dia mati. Aduh kasihan ya, tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa, kata si Wardi itu. Ya udah Pak, terima kasih Pak infonya. Akhirnya si Wardi tetap bekerja, dan yang anehnya adalah dalam kota itu pembangunan mau berapa tahun pun itu tetap ada aja proyek-proyek yang dibangun, itu ada aja, nggak selesai. Itu dia, makanya si Wardi nggak bosan lah untuk bekerja di situ. Dan si Wardi langsung dapat omongan dari bapak itu, Mas Wardi untuk saat ini Mas Wardi selesai dalam bekerja ini, dan proyek yang selanjutnya biar dikerjakan sama yang lain yang membutuhkan. Mas Wardi sudah cukup dalam pekerjaan ini, dan Mas Wardi juga udah bahagia, udah dicukupi dalam segala sesuatunya. Dan kami membutuhkan orang-orang yang jujur seperti Mas Wardi. Begitu ya Pak. Ya udah Pak, terima kasih banyak segala sesuatunya untuk bisa membangun, sudah bisa membahagiakan keluarga saya Bapak dengan segala kecukupannya. Terima kasih ya Bapak. Nanti kalau Bapak membutuhkan lagi, Mas Wardi siap ya? Oh siap Bapak, siap, insya Allah saya siap. Ya udah, terima kasih ya Mas Wardi. Akhirnya Mas Wardi pulang dan tidak bekerja lagi. Tapi emang dalam bekerja itu sudah lumayan lah, 2 tahun 3 tahun Wardi bekerja itu sudah cukup lah segala sesuatunya. Dia udah punya rumah, punya tanah, punya kendaraan yang segala wah lah, alhamdulillah. Dan si Wardi dan istrinya membuka usaha di situ. Nah itu dia, udah buka usaha, alhamdulillah kecukupan lah. Dan si Wardi ya sedikit banyak tetap memikirkan si Yanto itu. Udahlah. Dan si Wardi cerita ke istrinya, gimana ya Bu tentang si Yanto. Udahlah Pak, nggak usah dipikirkan, dia itu konsekuensinya si Yanto itu aja, dia emang begitu ya, itu dia jawabannya, hasilnya lah, di penjara seumur hidup di ini. Dan si Wardi itu ceritalah, adalah orang tua di
kampungnya itu ternyata si Wadi cerita itu segala sesuatunya dalam pekerjaan itu. Nah, orang tua itu bilang, oh Mas Wadi, kamu beruntung sekali, kamu bisa bekerja di kota itu dan kamu mendapatkan rezeki seperti ini. Itu namanya kota Saranjana. Kota itu emang kota gaib, tapi dalam sejarah Kalimantan dulu sekali pernah ada kota itu. Ada ceritanya lah. Ceritanya itu panjang sekali. Nanti suatu saat akan saya ceritakan tentang sejarah kota itu, kota Saranjana. Oh gitu ya Pak, berarti emang itu kota gaib. Terus harta yang itu nyata Mas Wadi, harta yang kamu dapat dari pekerjaan itu nyata. Kamu gak usah khawatir itu harta musyrik atau harta apa, harta kerja, enggak, itu nyata. Itu hasil kamu dari kejujuran kamu dalam bekerja, itu nyata. Oh gitu ya Bapak, terima kasih banyak Bapak untuk penjelasan semua ini. Akhirnya selesailah cerita tentang kota Saranjana ini. Semoga kita bisa ambil hikmahnya dari cerita ini, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan dari saya mohon maaf jika ada salah kata dan penyampaian cerita akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.